Selamat datang di channel Dunia Perspektif, channel yang menyajikan berbagai sudut pandang dari tokoh-tokoh besar dunia, yang mungkin saja gagasan, pandangan, atau nasihat dari mereka bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 3 nasihat untuk melangkah dengan ketenangan menurut Buddha. Sebelum ke topik pembahasan, kita berkenalan terlebih dahulu siapakah Buddha itu. Buddha adalah gelar yang diberikan kepada Siddhartha Gautama. Dia adalah seorang guru spiritual dan pemimpin yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Nepal dan India. Dia adalah pendiri agama Buddha dan dianggap sebagai pemimpin spiritual yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Ia adalah seorang putra dari keluarga kerajaan yang hidup dalam kemewahan, namun pada usia 29 tahun, dia meninggalkan istana dan kehidupan duniawi untuk mencari pemahaman tentang penderitaan manusia dan cara mengatasi penderitaan tersebut. Setelah bertahun-tahun mencari, Siddhartha mencapai pencerahan di bawah sebuah pohon bodhi yang terletak di Bodh Gaya, India. Setelah mencapai pencerahan ini, ia menjadi dikenal sebagai Buddha Gautama, atau lebih sederhananya Buddha. Pada saat itu, ia mulai mengajarkan ajaran-ajaran tentang jalannya yang terang atau yang disebut Dhamma kepada para pengikutnya. Buddha Gautama dihormati oleh jutaan orang di seluruh dunia sebagai seorang guru spiritual yang bijaksana. Ajarannya telah menjadi dasar bagi agama Buddha yang berkembang pesat di Asia dan tersebar ke seluruh dunia. Itulah pengenalan singkat tentang Buddha. Kita kembali ke topik pembahasan. Ketenangan adalah aspek penting dalam ajaran Buddha, yang sering disebut sebagai samatha atau ketenangan pikiran. Dalam pencapaian ketenangan, ada beberapa ajaran yang diajarkan oleh Buddha yang dapat membantu seseorang mengatasi gangguan dan stres dalam hidup mereka. Berikut adalah 3 nasihat yang berasal dari ajaran Buddha untuk melangkah dengan ketenangan. Pertama, terima kenyataan. Buddha mengajarkan pentingnya menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan kita, dan dengan menerima kenyataan ini, kita dapat menghindari penderitaan dan kekecewaan yang tidak perlu. Terima kenyataan adalah sebuah konsep yang diajarkan oleh Buddha dalam ajaran agama Buddha. Konsep ini menekankan pentingnya untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya dalam kehidupan. Dalam pandangan Buddha, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Seringkali kita mengharapkan sesuatu yang berbeda atau lebih baik dari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dengan menerima kenyataan ini, kita dapat menghindari penderitaan dan kekecewaan yang tidak perlu. Ketika kita tidak mampu menerima kenyataan, kita cenderung terjebak dalam siklus penderitaan yang tak berujung. Kita mungkin merasa marah, sedih, frustasi, atau bahkan putus asa ketika realitas tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam ajaran Buddha, menerima kenyataan bukan berarti kita harus pasif dan tidak berusaha untuk membuat perubahan positif dalam hidup kita. Sebaliknya, terima kenyataan mengajarkan kita untuk menghadapi kenyataan dengan bijaksana dan tanpa melawan atau menolaknya. Dengan menerima kenyataan, kita dapat melihat dan memahami situasi secara objektif dan kemudian mengambil tindakan yang tepat. Menerima kenyataan juga berarti kita tidak mengikat diri pada harapan dan keinginan yang tidak realistis. Ketika kita terlalu terikat pada harapan, kita cenderung merasa kecewa dan tidak puas ketika harapan itu tidak terpenuhi. Namun, dengan menerima kenyataan, kita dapat melepaskan diri dari harapan tersebut dan menghadapi realitas dengan pikiran yang jernih. Dalam praktek spiritual Buddha, menerima kenyataan juga merupakan bagian dari jalan menuju pencerahan.
Dengan menerima kenyataan sebagaimana adanya, kita dapat mengembangkan kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan kehidupan. Kita belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu berubah, tidak tetap, dan tidak terikat pada keinginan kita. Secara keseluruhan, terima kenyataan adalah sebuah konsep yang mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup dengan bijaksana dan tanpa melawan atau menolaknya. Dengan menerima kenyataan, kita dapat menghindari penderitaan dan kekecewaan yang tidak perlu, dan pada akhirnya mencapai kedamaian dalam hidup kita. Kedua, menjaga pikiran dan emosi. Menjaga pikiran dan emosi adalah salah satu ajaran penting dalam agama Buddha. Buddha mengajarkan bahwa pikiran dan emosi yang tidak terkendali dapat menjadi sumber penderitaan dan konflik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk secara aktif mengamati dan mengendalikan pikiran dan emosi kita agar tetap tenang dan seimbang. Pertama-tama, Buddha mengajarkan pentingnya mengamati pikiran kita. Pikiran adalah proses mental yang terus-menerus bergerak dan berubah. Namun, seringkali kita terjebak dalam pola pikir negatif seperti kecemasan, marah, atau kesedihan. Dengan mengamati pikiran kita dapat menjadi lebih sadar tentang pola pikir kita dan mengidentifikasi pikiran-pikiran yang tidak sehat atau tidak bermanfaat. Dengan menyadari pikiran-pikiran ini, kita dapat mengubahnya menjadi pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Selain itu, Buddha juga menekankan pentingnya mengamati emosi kita. Emosi adalah pengalaman yang kuat dan kompleks, dan seringkali kita terjebak dalam emosi negatif seperti kemarahan, kecemburuan, atau kegelisahan. Dengan mengamati emosi kita dapat memahami dan mengenali emosi-emosi ini secara lebih mendalam. Dengan menyadari emosi kita dapat mengelola dan mengendalikannya dengan lebih baik. Misalnya, jika kita merasa marah, kita dapat mencoba untuk mengenalinya, mengamati alasan di balik kemarahan kita, dan mencari cara yang lebih baik untuk merespon situasi tersebut. Melalui pengamatan dan pengendalian pikiran dan emosi kita dapat mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan yang lebih dalam. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran dan emosi kita menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi situasi hidup yang sulit. Kita tidak lagi terjebak dalam siklus negatif pikiran dan emosi yang menyebabkan penderitaan. Sebaliknya, kita dapat mengembangkan keadaan pikiran yang lebih positif seperti cinta kasih, kedermawanan, dan kesabaran. Dalam praktek meditasi Buddha, salah satu cara untuk menjaga pikiran dan emosi adalah dengan fokus pada pernafasan. Dengan mengamati aliran dan sensasi pernafasan, kita dapat mengalihkan perhatian dari pikiran dan emosi yang tidak diinginkan. Hal ini membantu kita menciptakan ruang dalam pikiran kita dan mengurangi reaktivitas kita terhadap pikiran dan emosi negatif. Secara keseluruhan, menjaga pikiran dan emosi adalah proses yang melibatkan kesadaran diri dan pengendalian diri. Dengan mengamati dan mengendalikan pikiran dan emosi kita dapat mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan yang lebih dalam kehidupan kita. Ini adalah prinsip penting dalam ajaran Buddha yang dapat membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana dan damai. Ketiga, praktek kesabaran. Buddha mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan, kesabaran membantu kita tetap tenang dan tidak terguncang oleh situasi yang sulit. Dengan mengembangkan kesabaran, kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Kesabaran dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menahan diri dan tidak bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang tidak menyenangkan atau sulit. Ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi, pikiran, dan reaksi kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita.
Dengan mengembangkan kesabaran, kita dapat melatih diri kita untuk tetap tenang dan tidak mudah marah ketika menghadapi situasi yang menantang. Kita belajar untuk tidak bereaksi secara berlebihan atau terburu-buru, tetapi mengambil waktu untuk memahami situasi dengan bijaksana sebelum mengambil tindakan. Kesabaran juga membantu kita untuk melihat situasi secara lebih objektif dan mendalam. Ketika kita bersabar, kita memiliki kesempatan untuk melihat berbagai sudut pandang dan memahami alasan di balik tindakan orang lain. Ini membantu kita untuk mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih baik terhadap orang lain. Selain itu, kesabaran juga membantu kita untuk mengatasi rasa frustasi, kecewa, atau putus asa yang mungkin muncul ketika menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran, kita dapat menghadapi tantangan dengan sikap yang positif dan optimis, yang pada akhirnya membantu kita untuk menemukan solusi yang lebih baik dan berkembang sebagai individu. Praktek kesabaran juga melibatkan kesadaran diri yang mendalam. Kita perlu mengenali dan mengelola emosi kita dengan bijaksana, serta mengembangkan kemampuan untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi yang sulit. Ini melibatkan latihan meditasi dan refleksi yang membantu kita untuk menenangkan pikiran dan mengembangkan ketenangan batin. Dalam ajaran Buddha, kesabaran dianggap sebagai salah satu dari 10 parami atau kemampuan yang diperlukan untuk mencapai pencerahan. Kesabaran dianggap sebagai kemampuan yang penting karena membantu kita untuk mengatasi hambatan dan rintangan dalam perjalanan spiritual kita. Dalam kesimpulannya, praktek kesabaran memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita. Dengan mengembangkan kesabaran, kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Kesabaran membantu kita untuk tetap tenang dan tidak terguncang oleh situasi yang sulit, serta membantu kita untuk mengembangkan empati, pemahaman, dan kemampuan untuk menemukan solusi yang lebih baik. Dengan mengikuti nasihat-nasihat ini, kita dapat melangkah dengan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Buddha mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri kita, tetapi ada dalam diri kita sendiri. Dengan mengembangkan kesadaran diri dan mengamalkan ajaran Buddha, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih damai dan bahagia. Itulah 3 nasihat dari Buddha untuk melangkah dengan ketenangan. Perlu diingat, setiap orang memiliki kondisi, pemahaman, pengetahuan, dan tujuan hidup masing-masing, yang mungkin saja itu berbeda dengan yang kita jalani dan kita yakini. Tetaplah menghargai dan menghormati pandangan dan pendapat orang lain. Semoga bermanfaat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Terima kasih.